rangkaian ulang tahun FIFA Co-ID yang ke-15, FIFA Cinema kedatangan cast dari film Sehidup Semati. Ada Kak Laura Basuki sebagai Renata dan juga Kak Aryo Bayu sebagai Edwin. Halo. Teman-teman FIFA. Rame ya penontonnya ya? Rame banget karena ini Ini episode ada 2000 spesial. orang ya sebenarnya ya, Tak ya? Lebih ke 2 juta penduduk di Oh, sini. Oke, ini kita bakal membahas film Sehidup Semati ya. Film yang menyentil stigma tentang kehidupan rumah tangga, kemudian perselingkuhan, KDRT. Sebagai pemain dalam film Sehidup Semati, apa sih magis dari film tersebut? Yang magis mungkin subtext dari cerita yang ingin kita kedepankan. Ini kan kalau kita simak dari trailernya kan banyak juga ya teman-teman udah kayak memberi komentar, ih gila kok agak sedikit rough sekali, terus agak ya itulah berbau kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan tema-tema yang ingin kita usung begitu. Tapi mungkin narasi utamanya tuh bukan sekedar berantemnya antara karakternya Laura atau karakter saya, tapi ada subtext lain yang ingin kita ceritakan gitu untuk menciptakan dialog lah kepada penonton begitu. Nah, kalau dari Kak Laura sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya ketika pertama kali baca skripnya aku ngerasa kenapa bisa sampai ada orang seperti Renata gini gitu. Aku nggak bisa ngebayangin ada seseorang yang hidupnya menderita itu, semalang itu. Tapi ketika dijalanin, dipahami masa lalunya, kemudian ngobrol dengan Mbak Upi, aku baru tahu ternyata memang Mbak Upi punya perspektifnya sendiri untuk menggambarkan bagaimana kehidupan Renata ini sampai akhirnya aku bisa memahami, oh ini karakter yang akan aku mainkan tuh kira-kira seperti ini gitu. Nah, kalau kalian memainkan peran tersebut, apa sih alasan Renata ini bertahan gitu? Alasan Renata bertahan ya, pasti kalau dari trailer udah terlihat ya, dia dibesarkan di keluarga yang memang mendidik dia seperti itu gitu. Ada stigma-stigma masyarakat, kemudian ibunya pun juga bilang kepada Renata bahwa memang kalau istri taat pada suami itu balasannya surga. Jadi memang dia dipenuhi dengan doktrin-doktrin itu setiap harinya, akhirnya membuat dia merasa ini memang jalan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga dia. Oke, Dan makanya juga sebaliknya kepada Edwin. Edwin juga dididik dan ditanam dogma-dogma di mana istri itu juga harus patuh kepada suami. Jadi suami itu juga punya jurisdiksi atau punya hak untuk bisa mempertahankan keluarganya dengan perspektifnya Edwin begitu ya. Jadi emang konflik ini yang menjadi menarik untuk disimak begitu. sangat bertolak belakang sekali kalian Yeah. gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara soal ini kan thriller horor gitu ya. Ya. Dan juga menyasar psikologis gitu. Nah, kalau penggambaran horor di sini apakah memang ada sosok hantu atau mungkin definisinya adalah sebuah tekanan gitu dari kehidupan kalian masing-masing? Sebenarnya yang digambarkan di sini memang nuansnya horor, cuman lebih ke psikologis dan teror-teror gitu. Apakah ada penampakan atau tidak, mungkin harus ditonton nanti tanggal 11 Januari. Cuman yang aku bisa kasih tahu sampai saat ini memang genrenya di horror thriller. Kalau kalian sendiri mendalami karakternya masing-masing seperti apa nih? Mendalami karakternya ya kita ada proses reading. Waktu itu sempat beberapa kali ketemu dengan Bayu, Mbak Upi, kemudian ada Asmara Abigail, cantik, dan ada Mamaya Hasan gitu. Kita sempat kayak ngobrol-ngobrol, diskusi. Sebenarnya bukan lebih ke melatih dialog, tapi lebih mencari makna yang lebih dalam lagi dari setiap dialog-dialog yang diucapkan gitu. Jadi ketika proses syuting dimulai semuanya udah satu visi. Oke, kalau Kak ya? Ya kurang lebih sama ya. Jadi kalau dari saya kan karakternya agak sensitif gitu, di mana dari trailernya sendiri udah dilihat bahwa ada satu adegan di mana karakter Edwin itu mungkin memukul karakternya si Laura gitu. Jadi kemarin saya sama Upi juga mencari definisi-definisi ini gimana ya lah persepsi nanti penonton seperti apa, dan tadi makna yang terselubung itu sebenarnya ingin kita sampaikan seperti apa. Jadi lebih kepada proses pencarian makna sih dari ceritanya itu sendiri. Ketika syuting gitu ya, apakah ada kesal sama diri sendiri gitu melakukan kekerasan terhadap Kak Laura? Aku bisa ngelihat dia cukup tersiksa memainkan perannya, walaupun ketika action dia benar-benar jahat banget gitu, total, tatapannya apanya semuanya benar-benar aku lupa dia Aryo Bayu. Tapi begitu cut aku bisa ngeliat dia tuh sebenarnya miserable banget, kayak berasa gitu karena itu jauh banget sama karakter dia. Aku bisa ngeliat dia benar-benar gitu. Laura itu she's so
amazing dalam arti dia betul-betul meresapi ini seakan-akan ini Laura Basuki beneran yang torture. Jadi kalau kita sudah hampir selesai scene, dia tuh kita duduk di kursi, itu dia bisa kayak diem, capek ya Lam. Terus belum, dan Laura kan juga adegannya yang paling banyak bisa dikatakan. Dan emotional journey itu tuh naik turun, naik turun, naik turun. Dan ya itu sih menarik aja di saat kita ngelihat behind the scenes-nya, di mana ini dua karakter yang jauh dari diri kita masing-masing gitu. Dan ternyata Capek cukup banget ternyata melelahkan disiksa. ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang saya ekstrak, bahwa ternyata, dan saya obrolin ini waktu itu sama istri saya ya, kan kita selalu mendidik anak perempuan kita untuk hati-hati, nanti kalau di luar rumah itu banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi, so you have to be careful. Tapi saya sama istri saya juga akhirnya berdiskusi bahwa terkadang kita juga lupa mendidik anak laki-laki kita untuk mungkin lebih sensitif, mungkin untuk lebih empatis, untuk juga lebih punya kesadaran bahwa laki-laki itu juga punya peran penting dalam struktur sosial ya, dalam arti ya posisi antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya setara. Kebetulan kan anak saya juga laki-laki, jadi mungkin ke depannya saya juga bisa lewat proses ini, lewat cerita Hidup Semati ini, saya jadi bisa lebih paham bahwa ya anak laki-laki saya juga yang harus saya didik untuk biar tidak menjadi keras, atau ada sebuah dogma atau prinsip yang saya harus tanamkan bahwa you have to be careful with women gitu. Bahwa ya ada sensitivitas itu yang harus juga kita teach to our young men begitu. Berarti film ini kayak meluruskan mungkin terkadang banyak orang yang cenderung menyalahkan pihak perempuan gitu, atau apapun segala sesuatu tuh kayak lebih menyudutkan pihak perempuan begitu. Kalau di trailer juga disebut bukan laki-laki yang tergoda para perempuan, tapi perempuan yang menggoda laki-laki gitu. Saya marah. Sebenarnya it takes two kan untuk sampai terjadi sesuatu. Misalnya ada perselingkuhan, ya either ceweknya juga mendekati, terus cowoknya juga mendekati juga, mau sama-sama mau gitu. Pasti ada masalah di dua-duanya, dan aku nggak pernah ngerasa si istri adalah yang bersalah gitu. Dia udah misalnya berusaha sebaik mungkin jadi seorang istri, mengurus rumah tangga, bekerja juga mungkin, tapi kalau misalnya akhirnya suaminya berselingkuh, itu ya bukan salah si istri. Memang si laki-laki yang mencari Kepuasan hal lain lain. yang istrinya nggak punya mungkin gitu. Tapi kalau di karakter Renata seperti itu. Enggak kan? Renata justru simbolisasinya adalah women empowerment. Bahwa segitu kuatnya Renata mau mematuhi janji dirinya dan kepada apa prinsip-prinsip dia, bahkan dia itu tetap setia bersama Edwin. Ya. Jadi yang kita kedepankan empowerment kali ya. Ya. Dia Jadi, ngerasa Renata. apapun yang terjadi pada rumah tangganya, dia harus tetap mempertahankan si rumah tangga ini gitu. Oh. Walaupun jadinya kadang-kadang ya toksik juga ya. Dia mungkin nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang enggak lagi ketika udah blur gitu antara benar dan salah. Cuman di sini ya pasti ketika penonton menonton film Hidup Semati, mereka akan punya pandangannya masing-masing, aku Betul. rasa setelah selesai menonton. Berarti diberikan perspektif yang terbuka gitu ya pada penonton. Mungkin kuncinya perspektif ya, karena kita juga bukan sebuah film yang ingin meng-align sebuah moral. Ini sebuah sajian di mana interpretasinya ya tergantung juga Betul. penonton. Tergantung penonton. Berarti apapun yang kalian sajikan ya ada di penonton gitu jawabannya ya. Ya. Oke, nah kalau bicara soal dogma-dogma tadi atau stigma-stigma itu yang ditanamkan sejak kecil, kalau kalian pribadi gitu, apakah hal tersebut merupakan suatu kesalahan? Namanya ilmu pengetahuan bisa berubah. Ilmu kedokteran tiap tahun pun ada perubahan gitu, Betul. evolving. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, banyak-banyak baca, dengar berita gitu, supaya kita bisa terus menyesuaikan diri mengikuti perkembangan. Jangan sampai kita stuck pada yang katanya 10 tahun lalu baiknya makan jamu ini gitu. Iya. Ternyata sekarang ada riset yang membuktikan bahwa itu beracun. Gini. Jadi harus terus belajar menurutku. Menurut aku ini jawaban yang sangat luar biasa. Nah, betul, karena memang zaman itu berubah, era berubah, norma sosialnya berubah, konstruk sosial berubah, apalagi sekarang kita ada dunia digitalisasi, informasi gampang kita serap, dan kadang-kadang memilah mana yang baik dan buruk itu juga ada disonansi begitu. Jadi mungkin kita harus tetap tajam itu ya Mas Iqbal ya. Iya, dan itu aku setuju bahwa era sekarang itu juga
kita harus lebih punya inner reflection atau ya bercermin kepada diri sendiri, apakah yang kita lakukan sudah benar atau tidak, apakah mungkin di eranya bapak gue atau mak gue itu ternyata berbeda dengan era sekarang, itu yang juga mungkin harus tetap evolving. Karena it's true, based on science pun juga selalu evolving kan. Iya. Jadi Upgrade terus gitu selalu ya. update terus, jadi itu gila. Keren ini Laura Basuki. Gokil. Bener, Chemistry dari setuju tahun banget. 2018 masih jalan sampai sekarang ya. Masih. Tapi kalian chemistry-nya gampang aja gitu atau mungkin perlu penyesuaian lagi? Gampang aja, orang dia yang banyak ngomong, aku yang Iya bener. Baru nyampe tadi energinya luar biasa ya. Sampai ke kita loh, jadi semangat. aku gampang ngobrol sama orang-orang yang ekstrovert karena mereka selalu punya bahan untuk ngobrol gitu. Kalau aku tinggal jawab aja. Kalau yang mikir kan ya pihak yang Iya, ekstrovert betul, gitu ya. betul. Kayak iya. Tuh, lu sebenarnya bikin gue mikir lah. Gue capek. Nggak, tapi seru dinamikanya di luar syuting, dan sebenarnya ini kedua kali ya kita pernah kerja bareng ya. Iya. Dan again, Laura Basuki, she's such a professional. Jam terbangnya nggak usah dipertanyakan lagi. Dan resiliensi, kedisiplinan Laura sebagai seorang aktris itu juga luar biasa. So it was a fun project. Iya. Seru. Oke, nah kalau bicara soal skenario nih ya, konon katanya skenario ini dibikin oleh Mbak Upi itu di tahun 2013. Iya. Ya at least itu di 13 tahun yang lalu gitu ya. Nah kalau kalian pribadi melihat pembentukan karakter di film ini seperti apa tuh, dan pilihan konfliknya ya, karena menurut aku ini sesuatu yang jarang ada orang bisa tertarik ke Genre ini. Buat aku luar biasa ya seorang Upi bisa memikirkan cerita seperti ini dari 13 tahun yang lalu. Dan butuh waktu yang cukup panjang, akhirnya produser bisa mempercayakan untuk membuat cerita ini. Dan aku bisa melihat karakter yang dibuat Mbak Upi dari 13 tahun lalu sampai sekarang tuh masih relate gitu. Betul. Orang-orang masih bisa ngerasain apa yang dirasain Renata dan Edwin. Ya, mungkin kata kuncinya masih relevan. Bahwa ternyata kehidupan rumah tangga itu juga tidak jauh dari hal-hal sensitif ini juga gitu kan. Jadi ya menarik ya bahwa Upi membuat cerita ini 13 tahun yang lalu, yang 13 tahun kemudian juga masih relate. sangat relatable dan relevan sekali isu dan topik-topiknya. Itu sebuah contoh bahwa Upi itu punya daya imajinasi, daya kreativitas yang sangat kuat begitu. Jadi it's a good journey I think for Upi juga ya. Yang akhirnya juga Pak Parwes dari Star Vision juga mempercayai, dan akhirnya kita bisa bikin sebuah cerita yang menurut aku penting ya juga ditonton. Dan kerennya lagi ya itu ya, karena cerita ini kayak nggak akan ada matinya gitu. Kayak kita akan selalu menghadapi masalah perselingkuhan, KDRT, dan juga ada kodrat yang perempuan dan Ya. laki-laki dibedakan gitu ya. Ya. Gimana nih, coba boleh Iya, karena diluapkan? misalnya Edwin ya, kan kita sempat ngebahas, gila Edwin kok sebrutal ini ya. Tapi dia itu sebenarnya, bayangin, dia itu dari orang anak berpendidikan. Dia punya karir yang sangat bagus sekali. Dia dari strata sosial yang juga sangat menengah ke atas begitu. Kok bisa ya dia melakukan hal-hal yang sangat tidak baik lah bisa dikatakan. Sampai hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dia dan Renata. Jadi kadang-kadang gue berpikir kok bisa ya ada sebuah konstruk di mindset dia atau psychological construct yang akhirnya dia berbuat seperti itu gitu. Tapi mungkin kalau kita lihat juga berita-berita yang ada sekarang, kan banyak juga hal-hal seperti ini. Berarti ada faktanya kan. So menarik di saat kita bisa mendissect atau bisa mendekonstruksi psikologi ini. Harapannya kita bisa mendapatkan jawaban ya, apakah emang ternyata ada dogma tertentu yang mengajar kita untuk A, B, atau C. Jadi kita harus lihat dogmanya dong, kita harus lihat akarnya kan. Jadi itu sih yang sebenarnya yang lebih juga gua sama Upi coba deconstruct. Dan apa yang dilakukan Edwin itu, oh my god, kita tidak membenarkan dan kita tidak menjustifikasi. Cuman kita sajikan ini juga untuk menjadikan sebuah ruang diskusi. Itu untuk kita tahu ini bener nggak sih Edwin, ya ampun bisa sampai segini gitu. Bisa menjadi tamparan juga mungkin buat cowok-cowok yang selama ini Harus. bersikap seperti Dan itu gue ya. mungkin ini gue dari kacamata cowok ya, harus menjadi tamparan bahwa tidak dibenarkan, apalagi mungkin kalau secara fisik maybe some women are stronger too pasti ya physically. Tapi in the general consensus of things, kan laki-laki mungkin dia merasa karena gue lebih bisa gampang banget main tangan, and itu mengkerdilkan laki-laki. Menurut gue that's the weakest point of men. Di saat lu harus memakai otot nggak pakai otak lu gitu. Nah kalau kita bicara kesulitan di film,
Ada nggak sih saat adegan gitu ya, kalian tuh beneran yang kayak retake berkali-kali, bahkan mungkin susah dapetin emosinya? Ada yang beberapa kali gara-gara bukan karena susah dapat emosinya, cuman kerjasama dengan kamera works-nya gitu. Jadi misalnya ada satu adegan yang kameranya digantung di atas, dia ngikutin glide dari ujung ke ujung terus muter, terus habis itu dia akan ngambil aku dari sisi belakang, mundur dan maju lagi. Itu sampai 8 kali take kalau nggak salah. Karena harus ngepasin fokusnya, jarak larinya, sama speednya gitu. Ada nggak sih pengalaman syuting di Sehidup Semati ini yang bikin kalian tuh kayak nggak akan lupa, ini lucu banget? Saat aku datang ke lokasi ngeliat Laura Basuki, Cuman satu muka ya, selama syutingnya cuma satu ekspresi gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak syuting, aku nunggu di belakang gitu kursiku yang ada taruh kaki. Jadi aku kayak gitu. Kalau Bayu datangnya, tapi aku tahu gitu bahwa dia kan mungkin juga sedang berkonsentrasi dengan karakter lu ya atau apa gitu, dan ya mungkin itulah ya yang kita bisa take away from happiness itu. Tapi gimana, lu ada nggak sih yang happy? Kita agak depressing ya sebenarnya. agak depressing sih, soalnya lumayan padat gitu jadwalnya. Padat banget. Berapa lama sih syutingnya? Biasanya berapa lama lah? 24 hari. Iya. 24 hari mukanya Itu udah padat sekali itu sebenarnya. Berarti bisa dibilang ini film paling susah kalian atau gimana nih? Ya salah satu yang challenging lah ya. Ada satu adegan juga aku ingat di bathtub itu yang dipegang Oh iya. mukanya, itu juga lama banget, 6-7 jam aku ngambil Wow. adegan itu di dalam bathtub yang kerendam air. Oke deh, terakhir nih kalimat pamungkas dari kalian biar teman-teman terpanggil buat nonton Sehidup Semati. Pokoknya teman-teman kalau misalnya menonton sajian yang cukup provokatif, yang juga ada cerita yang begitu horrific, thrilling juga, dan mungkin ada makna-makna tersebelum, ya harus nonton Sehidup Semati. Terima kasih buat Vivanians yang sudah menyaksikan tayangan ini. Buat kalian semua jangan lupa saksikan film Sehidup Sehidup Semati. Dadah!